Aduh, ya selamat sore teman-teman. Apa kabar sore ini? Hari Sabtu 19 Juli 2025. Dalam rangka mau ngabisin kuota, karena kuota saya habis hari ini. Kuotanya gede, 2 berapa giga gitu. Hitungannya gede kalau saya mau habisin dalam kurun sehari gitu. Nah ini mau saya habisin. Nah teman-teman semuanya, hari ini sama kemarin sebenarnya ada kedatangan, kita kan udah tau lah ya, kedatangan tokoh internasional terkemuka ya, tokoh Islam internasional yang mendunia, yang terkenal dengan kepakaran perbandingan agama antara Islam dengan yang bukan. Tidak lain tidak bukan adalah Dr. Zakir Naik Hafizahullah dan anaknya siapa? Fakih Naik ya, anaknya Farik Naik dari India itu sekarang lagi bersafari dakwah deket kampung saya. Sekarang lagi main ini sore ini nih lagi bikin acara di Pancoran, di X Hanggar namanya, di Pancoran sana deket kampung saya. Kan kampung saya Mampang Perapatan 7, walaupun saya bukan asli sono ya. Tapi karena saya udah menganggap diri saya bagian dari masyarakat Betawi Jakarta, ya udah. Ketika saya ditanya, asli mana? Asli Betawi bang. Betawi mana? Betawi Mampang. Gitu. Emang, tapi padahal saya bukan orang Betawi aslinya. Iya, tapi sudah jadi bagian dari komunitas Betawi lah intinya gitu. Nah teman-teman, itu lagi ada di sana tuh. Kalau mau datang sok silahkan. Kalau mau datang dengerin ceramahnya sok silahkan. Kalau nggak salah acara puncaknya Zakir Naik di Jakarta itu di mana gitu, saya lupa di mana. Pokoknya di daerah di Jakarta, cuman nggak tahu di mana. Kalau ini kan cuma acara kecil-kecilan aja nih yang di dekat kampung saya di Pancoran situ. Ya. Nah itu di Pancoran lagi bikin. Kalau mau datang silakan, kalau enggak apa-apa juga sih. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal Betawi teman-teman ya, Betawi itu sebenarnya bahasanya itu kayak bahasa Melayu. Memang Betawi itu Melayu ya, bahasanya kayak bahasa Melayu juga, cuma ada beberapa kekhususan ya kan. Ada Betawi yang pakai E dan yang pakai A gitu. Contohnya kayak ini. Ada juga Betawi yang Melayu banget, kayak Betawi Tanah Abang tuh kan kayak E-nya tuh bukan E kayak Betawi biasa ya, gitu kan. Tuh Betawi Tanah Abang umumnya kayak gitu, kayak Melayu beneran gitu. Tapi ada Betawi yang E dan A. Kalau kata Bang Haji Babe Haji Mandra, kita lihat dari busana yang dipakai pas mantenan orang Betawi. Cowok pakai baju yang terinfluence dari budaya mana pakaiannya, ternyata terinfluence dari budaya Arab ya kan. Terus yang perempuan pakai kembang mayo, pakai busana yang katanya terinspirasi dari budaya Tionghoa gitu kan, atau Cina gitu kan. Nah itu kalau Betawi yang pakai A, kata Babe Haji Mandra, itu maknya, bahasa ibunya. Tuh, contoh penuturnya kayak Mpo Alpa tuh. Mpo Alpa nih orang apa? Ciganjur, Jagakarsa, ya kan? Ngomongnya kayak orang Cina, kayak orang Tionghoa. Lah,
Lah, lah, ono kereta bukannya jam segini belum lewat ya? Gitu. Nah itu kata Babe Haji Mandra, itu bahasa ibu, maknya Cina, Tionghoa, ya kan? Bang, tahu bulatnya berapaan ya? Nah itu. Bang, tahu bulat berapa ya? Atunya, gitu. Lu ngomong kayak orang Cina, kayak orang Tionghoa, ya. Haya, lu orang sini datang mau beli apa oh? Ah, mau beli apa oh? Lo mau beli apa ah? Jual TV, radio, ya HP, mau HP apa oh? Apple ada, iPhone ada, Samsung ada, Huawei ada oh. Nah itu. Tapi kalau Betawi ya pakai kata Babe Haji Mandra, itu katanya dari bahasa bapaknya. Bapaknya yang ngomong, bahasa bapaknya tuh. Bahasa bapaknya. Tuh, Arab. Ya kan? Contohnya. Be, ini mobil siapa, Be? Parkir depan rumah kita. Nya, sini nya. Ayah ada sesuatu mau ayah kasih tahu. Apaan? Tumben-tumbenan di depan rumah kita ada mangga. Ada mangga siapa? Mangga siapa ya? Mangga siapa nih? Gitu. Ngomongnya kayak orang Arab. Ngomongnya tuh kayak orang Arab. Kayak orang Arab. Orang Arab kan kalau ngomong kan kebanyakan kayak gitu. Kayak gimana kan? Masya Allah, kaifa haluk? Masya Allah, kaifa haluk? Anta khair, alhamdulillah khair, Masya Allah. Masya Allah, kaifa? Masya Allah, halan, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana khair, alhamdulillah ana khair. Fulusul khair. Kayak gitu. Kalau orang Arab ngomong pasti kayak gitu. Serap sama orang Betawi. Nah, pakai orang Betawi kalau ngomong bahasa Betawi pakai pasti cara ngomongnya kayak orang Arab. Nah, penuturnya banyak. Orang taunya bahasa Betawi kebanyakan pakai ada yang pakai A. Gitu. Ya, Jakarta menyale. Nah, itu bahasa Bapak. Cuma Jakarta menyala juga dipakai sama orang Betawi. Gitu. Encang encing nyak babe, empo abang, jangan pada lupa ntar pas pilkada nyoblosnya nomor 3 Mas Pram Bang Dul ye. Ini kan kayak orang Arab ngomongnya. Kayak orang Arab ngomongnya. Gak percaya silakan aja buktiin. Ngomongnya udah kayak orang Arab. Gitu. Ayah. Iya, antum khalas salatullah. Khalas, alhamdulillah, khalas. Pak, atau gimana? Ana khalas salat, alhamdulillah. Itu. Cara ngomongnya orang Arab. Intonasi ngomongnya juga kayak orang Arab. Karena memang Betawi yang banyak kan dipengaruhi oleh bahasa orang Arab. Bahasa bapaknya tuh gitu. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, budaya Betawi itu sebenarnya budaya campuran. Nyerap dari Arab iya, dari Tionghoa atau Cina iya, dari Eropa iya lah. Musik Betawi yang pakai apa itu namanya? Bukan gambang dong. Keroncong. Tahu keroncong tugu nggak? Teman-teman, itu sebenarnya musik Portugal, musik Portugis. Beberapa makanan khas Betawi itu ada. Selain itu juga banyak yang dari luar, nyerap dari Eropa beberapa. Itu supaya teman-teman tahu.
Itu pengetahuan aja teman-teman, supaya teman-teman nggak salah paham tentang Betawi gitu. Nah sekarang teman-teman ya, saya mau, sebenarnya bukan itu bahasan kita. Bahasan kita tuh sebenarnya ini teman-teman ya. Kalau saya mau cerita apa adanya ya. Balik lagi ke pembahasan kita pada pagi hari tadi ya, yaitu ketika kemarin Thomas Lembong ya, mantan Menteri Perdagangan era Kabinet Kerja Pak Jokowi, itu divonis 4,5 tahun penjara. Konon katanya akibat diduga terlibat korupsi impor gula katanya. Tapi yang kata hakim yang meringankan Tom Lembong itu adalah tidak menikmati hasil korupsi. Sementara yang memberatkan katanya berpaham kapitalis. Lah, yang benar yang mana gitu? Berpaham kapitalis dan melancarkan kebijakan ekonomi yang tidak Pancasilais. Ini lucu, saya bilang. Ini lucu. Tambah satu lagi kalau saya mau kasih tahu. Pada saat pembentukan kabinet kerja ya, Jokowi bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Pak Lembongnya juga sudah mengakui impor gula itu perintah langsung dari Jokowi. Jadi harusnya Jokowi diseret ke mahkamah gitu loh, bukan malah mengkriminalkan orang yang dulu pernah membantunya gitu ya. Bukan malah menyuruh anjing-anjing herder atau para nabi-nabinya seperti Sylvester Matutina itu berkuar-kuar sana sini. Apalagi sampai ngejek Pak Sunarko yang sudah sepuh itu. Kerahkan lagi buzzernya, tambah panas-panasin lagi, kerahkan untuk bela si Sylvester. Di tengah dia lagi dicari oleh para purnawirawan TNI. Saya masih ada nomornya beliau kalau mau. Kan udah ada di Facebook saya pajang tuh. Kalau mau silahkan hubungi. Ya kan? Malam-malam hubungin saya tapi gak saya respon karena saya males juga responnya. Ngapain? Malam-malam jamnya orang tidur dia nelpon. Kan on. Memang oten itu orang-orang on sebenarnya. Dah tengah malam nelpon, pagi-paginya orang mau ibadah, mau sholat ya kan, dia malah nelpon jamnya orang tidur. Emang on dia tuh, emang on. Dia kan Kristen sama Tutina. Tapi saya gak mandang agamanya dia. Saya mandang ke onannya aja. Udah tahu tengah malam buta kayak gitu, orang udah pada tidur, dia nelpon. Kan makanya gak saya angkat, saya blokir langsung. Nah berkuar-kuar lah dia. Terbaru nih 20 jam yang lalu dia berkuar-kuar di Cumi-Cumi ya, yaitu channel YouTube-nya PH Indigo, Production House Indigo. For your information ya, PH Indigo itu adalah production house yang memproduksi beberapa program. Kebanyakan sih infotainment ya, infotainment gosip artis kayak Silet, Hotshot, Hotkiss ya. Sama kemarin kabar selebriti di MDTV atau dulu Net TV ya. Nah itu Cumi-Cumi itu adalah channel YouTube-nya Indigo Production. Nah dia cocok di situ sama si Deo di acaranya apalah itu, gak penting juga. Untuk saya gak nonton itu, saya cuma baca komennya aja. Dia bilang katanya gak takut menghadapi walaupun dicari sampai kayak lubang semut. Lah kalau gak takut hadapi, bukan malah nelpon yang nerornya. Itu kan ketahuan dari bahasa ininya aja, dari gesturnya aja. Nelpon saya tengah malam itu sebenarnya dia panik. Nomornya saya sebar di Facebook, sebenarnya dia panik. Panik karena banyak yang tahu nomor dia, banyak yang menghubungi dia, banyak yang neror dia, banyak yang intimidasi dia. Menunjukkan kepanikan sebenarnya bahwa
Dia tahu dia ngomong begitu pasti diincer. Pasti diincer. Gitu loh. Lihat aja dari bahasa tubuh dan gaya mulut. Saya bukan ahli gestur ya. Saya bukan pakar gestur ya. Tapi saya mengerti aja. Saya nggak nonton, tapi dari bahasa tubuhnya, dari gerak mulutnya, dari nada bicaranya, sepertinya dia sedang berada dalam ketakutan. Telepon saya tengah malam pun saya bisa tahu, saya bisa nangkep ini orang ketakutan. Nomornya disebar, nomornya kesebar, banyak yang nelpon dia, banyak yang WA dia, banyak yang SMS dia, banyak yang neror dia. Pada tahu dari mana? Ada yang ngasih tahu mungkin. Saya yang nyebarin. Ya, memang saya sengaja saya sebar. Karena dia kan dicariin sama para Kopassus, purnawirawan Kopassus TNI. Itu. Terutama mengejek Pak Sunarko gitu. Saya bilang kan, ya udah nih, kalau mau cari nih nomornya saya kasihkan ke Pak Sunarko nih orangnya. Kalau ada tim yang jago pantau posisinya nih, kasih aja. Pokoknya beliau tuh kalau nggak sering di kantor law-nya, paling sering beliau tuh ada di markas Solmed. Markas Solmed tuh daerah Pancoran sana tuh. Pancoran mana saya nggak tahu. Kayak daerah situ. Ya. Itu teman-teman, makanya sebenarnya saya tahu dia panik gitu. Dia jadi komisaris independen dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food ya. Itu pun juga sebenarnya bukan lewat jalur Prabowo, jalur Gibran, jalur Erick Thohir gitu. Kayak dia bisa jadi komisaris itu. Gak mungkin dia nempel ke Prabowo. Apalagi sampai mengkarang kebohongan. Presiden panggil Presiden Prabowo ya maksudnya. Panggil dia dengan sebutan Abang Silvester, Abang Silver. Gak mungkin banget. Kalau Jokowi ya mungkin. Kalau Prabowo lah dia gak kenal. Lah orang Prabowo itu seberangan terus sama Jokowi selama 10 tahun. Gak mungkin banget. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun seberangan sama Jokowi. Gak mungkin banget deh. Gak mungkin banget. Ya kan? Itu kebohongan apa yang dia sedang perbuat gitu loh. Sebenarnya dengan kayak gitu sebenarnya dia panik. Panik gara-gara kalau seandainya proses di DPR goal mengimpeach Wakil Presiden Gibran, saya tahu dia panik karena akan OTW kehilangan jabatan komisarisnya. Because he doesn't know how to play the game. Seperti yang saya tulis di Facebook saya. He doesn't know, he isn't know how to play, he isn't know how to play the game. He doesn't know how to play the game. Ya, kenapa? Karena dia tidak tergabung di tim yang dikapteni oleh Dasko dan kawan-kawan. Dia nggak tergabung di situ. Otomatis kalau seandainya Gibran benar-benar diturunkan oleh parlemen MPR, baik DPR atau DPD sukses, dia akan panik, kalang kabut. Karena udah pasti orang-orangnya Jokowi semua dibuang sama Prabowo. Kalang kabut pasti Sylvester Matutina itu, pasti. Kenapa? He doesn't know how to play the game. He doesn't know how to play the game. Kalau mau play the game, kalau dia mau aman, harusnya dia gabung dengan tim Dasko. Dia gabung dengan Dasko, dengan Muzani, dengan Habibur Rahman, dengan Ferry Juliantoro, ya.
dengan Fadlizon, dan para loyalis Prabowo yang lain seperti Haikal Hasan, Novel Bamukmin, ya, Ahmad Riza Patria, ya, dan para loyalis Prabowo yang lain gitu. Dia kalau ada di sana aman, kalau tahu caranya, kalau tahu cara bermainnya. Nah kalau dia nggak tahu cara bermainnya, dia akan rely on Gibran. Dia akan Oke, ini 20599 Bogor. Ini pemain yang nggak mainstay, saya hunting. 205 Bogor 99. Bukan mainstay player di lintas ini. Lanjut ya. Baik, kita lanjut. Jadi makanya teman-teman ya, dia tuh hanya bergantung pada Gibran, Jokowi, dan Erick Thohir. Karena hanya itu orangnya Jokowi yang bisa diandelin. Sementara dia mau nempel ke Prabowo, dia sendiri pernah melakukan black campaign terhadap Prabowo di Pilpres 2014 dan di 2019. Dia pernah melakukan black campaign itu. Pasti. Nah, apalagi sekarang diisukan Jokowi bergabung dengan PSI yang baru ganti logo, yang baru rebranding menjadi Partai Super TBK, katanya, ya, katanya. TBK itu maksudnya terbuka ya, Partai Super Terbuka. Nah, ada beberapa pendukung Jokowi yang OTW tarik diri. Di antaranya Bara JP. Karena mereka nggak mau diasosiasikan dengan satu partai. Mereka non-partai, non-partisan. Nah kalau Jokowi ya benar gabung ke PSI, Uce Pati dan kawan-kawan Bara JP pasti akan tarik diri. Kalau mau tarik diri juga mau tarik diri gabung kemana? Balik ke PDIP udah kepalang malu, ya. Balik ke PDIP udah kepalang malu. Ke anak abah juga udah pasti akan jadi sasaran witch hunt, ya kan? Ke Prabowo juga gengsi, tengsin kan, gara-gara dia juga terlibat dalam black campaign di 2014 dan 2019 itu. Udah kecatat sama intelnya Gerindra. Udah kecatat sama Dasko dan kawan-kawan. Makanya saya kalau lihat Partai Gerindra tuh gak bodoh-bodoh banget orangnya. Nah tapi sayangnya Gerindra ini sekarang terpecah jadi dua kubu. Ada Gerindra yang pure Prabowo Tulen. Salah satu teman saya, Nora namanya, Nora Dian, itu Gerindra Prabowo Tulen. Ada Gerindra yang ke Jokowi-Jokowian. Kenapa? Karena ada Bobi Nasution di situ. Setelah keluar dari PDIP kan Bobi Nasution masuk Gerindra. Dan ada beberapa bekas kader PDIP yang pindah ke sana kayak Elisa Kambu, Agustiar Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah sekarang, kakaknya Sugianto Sabran, ya kan? Ya masih iparnya Usi Sulistiowati lah. Itu. Kakak iparnya Usi Sulistiowati. Nah, itu. Gak mantan, gak ada mantan, gak. Yang ada mantan suaminya aja, Sugianto Sabran. Gitu. Jadi apa? Kalau saya pribadi ya menilai, ya benar panik gitu. Sebab ya Gerindra itu operasional politiknya kuat. Walaupun sekarang Gerindra lagi ada dua kubu. Ya. Begitu Prabowo sukses depak orang Jokowi di kabinetnya, di pemerintahannya, bukan gak mungkin Bobi Nasution juga akan kebuang dari Partai Gerindra. Tapi selama Bobi Nasution ada di Gerindra, Gerindra itu disandra sama Jokowi sebenarnya.
Prabowo ya nggak nyadar. Gitu. Jadi sebenarnya Prabowo, oke, ini apa ini yang lewat? Dia bukan mainstay juga. 205 Bogor 54. Di bekas Yokohama lain. Ini bekas mainstay, bukan mainstay sini. Jadi gitu teman-teman. Kalau saya mau kasih tahu Anda apa adanya, ya. Sebenarnya apa? Pak Prabowo itu hanya memanfaatkan Jokowi effect untuk dia bisa jadi presiden. Because he only cares for the title of being President of the Republic of Indonesia. Sementara di masa lalu kita udah tahu siapa dia. Kita udah tahu apa retorikanya, apa dialektikanya. Kita udah tahu apa omongan-omongannya segala macam. Kita udah tahu semua. Nggak cuma jejak digitalnya, jejak analognya udah ketahuan juga. Lah sekarang buktinya, sekarang dia jadi presiden, mana yang dia teriak-teriak sampai apa berbusa-busa kayak gitu? Nggak ada, semua kosong. Kenapa? Karena saya tahu dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Disandra, partainya aja disandra sama Jokowi, apalagi dirinya. Partainya disandra Jokowi karena taruh Bobi. Dirinya disandra karena ada Gibran beserta antek-antek apa para ininya orang-orang Jokowi. Gak cuma Gibran sebenarnya. Ada Immanuel Ebenezer, ada Sylvester Matutina, ada Uche Gustapati, ada Yanes Frans, ada Bayu Tami Sami Amalia, ada siapa lagi? Kalau yang elit itu ada Immanuel Ebenezer, ada Budi Aristiadi. Ini kan orang Jokowi. Ada Pratikno, ada Luhut Panjaitan, ada Erick Thohir. Banyak orang Jokowi di situ. Memang tidak di istana. Di istana isinya semua orang-orangnya Prabowo. Prasetyo Hadi, Teddy Windrawijaya, Anton Mukti Putranto, kepala staf kepresidenan yang sekarang, ya. Tapi lupa ada Hasan Nasbi, ada Pak Kodari. Hasan Nasbi kepala PCO, orangnya Jokowi. Pak Kodari wakil KSP, orang Jokowi. Lupa. Ya jadi gimana Prabowo nggak kesandra sama Jokowi? Partainya jadi sandra, apalagi ini. Golkar, partai dengan kursi terbanyak dan suara terbesar di koalisi Merah Putih Jilid 2 atau koalisi Indonesia Maju Plus, ya. Ini aja disandra sama Jokowi dengan ditaruh orangnya Jokowi di situ sebagai ketum, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai ketua Dewan Pembina. Ada Luhut Panjaitan juga. Golkar itu juga terpecah jadi banyak faksi. Faksi pro Jokowi ada Bahlil, ada Gumiwang Kartasasmita, ada Airlangga Hartarto, ada Luhut Panjaitan. Ada faksi yang Prabowo Tulen, faksi Bakri, Abu Rizal Bakri, Anindya Bakri, dan faksi Bakri. Dulu ada Setia Novanto, anaknya sekarang yang nerusin kan, Gabriel Putra Novanto, ya. Ada lagi nggak? Wah, ada lagi faksi yang anti Jokowi. Itu Yusuf Kalla, Erwin Aksa. Itu the faksi Golkar ya, anti Jokowi. Golkar aja kepecah jadi 3 faksi. Apalagi Gerindra. Golkar aja bisa disandra. Golkar aja partai tertua se-Indonesia disandra sama Jokowi, apalagi Gerindra, pecahannya Golkar. Makanya
sekarang saya tahu kenapa Gerindra itu sangat butuh banget PDIP untuk memproteksi pemerintahan Presiden Prabowo supaya bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi, karena tahu kursi Golkar di koalisi merah putih 2.0 itu gak cukup lah. Golkarnya sendiri juga diketuai sama Termul, bahkan tapi Prabowo punya Dasko. Iya, Prabowo punya Dasko sebagai operator politik. Dasko itu pengaruhnya lebih kuat dari Fadlizon. Iya, bahkan ketika Fadlizon bikin statement yang mengelirukan masyarakat itu, Dasko itu sampai muarah banget ke Fadlizon. Ya, Dasko sama Muzani kan sekjennya Gerindra, itu sampai muarah banget ke Fadlizon. Makanya jadi kalau ini tuh kita harus hati-hati. Fadlizon tuh memang Prabowo tulen, tapi kan pengaruhnya udah mulai berkurang ketika Prabowo bergabung dengan Jokowi di 2019. Kita tahu Fadlizon ini kan termasuk Jokowi kritik, tapi dibuang sama Prabowo waktu Prabowo gabung sama Jokowi. Makanya kenapa yang dikerahkan Dasko, Ferry, sama satu lagi Arif Piartono kalau nggak salah. Arif Puyanto. Arif Puyanto. Itu. Ini 205 Bogor 128, bukan mainstay. Gitu teman-teman. Jadi saya sih nggak kaget ya kalau kayak gitu, nggak kaget. Kayak pengaruhnya Fadlizon tuh sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Makanya sekelas Dasko aja bisa memuarahi Fadlizon. Gitu. Karena Dasko ini adalah operator politiknya Gerindra. Operator mesin politiknya Partai Gerindra. Mungkin kenapa Ridwan Kamil Suswono bisa kalah di Jakarta, itu mungkin juga karena perintah Dasko yang merintahkan mesin politik Gerindra dimatikan. Sekalipun ketua tim sesnya pada waktu itu adalah kader Gerindra, Pak Ahmad Riza Patria, Wamendes, Kabinet Merah Putih. Tapi tetap aja Dasko yang perintah matikan mesin Gerindranya. Itu. Makanya kenapa kasus Wono kalah. Jadi kota poros 3 aksa. Ini 205 Bukit Bogor 79 tuh mainstay. Jadi saya kenapa gak ngerti. Mainstay rute sini. Gitu. Jadi ya tahu lah. Tapi mungkin kenapa saya bisa ngerti kok kenapa Prabowo dan Gerindra sangat butuh PDIP di masa-masa kayak gini nih, karena ya memang kondisi yang membuat hal itu mungkin terjadi. Karena Prabowo juga sebenarnya saya tahu dari bahasa politiknya capek disandra politik sama Jokowi. Tapi
di satu sisi juga bingung, Prabowo ini punya hormat juga dengan Jokowi. Punya hormat ini entah benar atau cuma gimmick. Gimmick karena takut kasus korupsi di Kementerian Pertahanan itu dibongkar sama Jokowi. Dikriminalisasi Prabowo and tim sama Jokowi. Kalau Prabowo dikriminalisasi, bawahannya kena juga. Ya, Pras bisa kena. Bahkan sekelas Fadlizon pun bisa kena. Dicari, dikasusin nanti Fadlizon sama Jokowi. Dasko pun kena juga. Dasko pun bisa kena juga. Karena saya pernah bilang kan, Jokowi itu masih punya pengaruh. Dia masih bisa nyetir polisi, nyetir kehakiman, judicial system. Dia masih bisa nyetir judiciary. Walaupun sekarang ini MK udah mulai rada bener nih putusannya. Oh iya, terakhir nih saya mau komentarin sedikit aja putusan MK yang baru nih. Kalau masalah putusan MK yang menolak syarat minimal capres-cawapres itu S1, itu menurut saya sudah tepat. Ya. Karena membuka kesempatan bagi siapa aja dengan latar belakang apapun bisa jadi presiden. Tapi kan masih dibatasi oleh age limit 40, tapi dengan tambahan di putusan nomor 90 itu, pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Tetap ada age limitnya 40. Tapi kan untuk educational limitnya sudah nggak ada kan. Itu minimal SMA, saya ingat. Minimal SMA. Itu saya setuju. Lalu kemudian putusan lagi tentang penolakan terhadap pilkada lewat DPRD. Itu juga sudah benar putusannya. Sudah benar itu. Itu juga sudah benar putusannya. Nah, masalahnya sekarang karena kita terlalu fokus mengawal ijazah palsu, kasus Tom Lembong Hasto, kita jadi lupa MK sekarang OTW dipreteli lewat DPR yang mau merevisi undang-undang MK. Mahkamah Konstitusi mau direvisi, hakim-hakim MK dilucuti karena katanya mau melampaui kewenangan gegara memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Gitu. Ya kalau saya bilang sih ini karena DPR baper, merasa otoritasnya tuh dikangkangi gitu loh. Padahal sebenarnya ya kalau dalam sistem ketatanegaraan atau res politika ya, apa yang dilakukan oleh MK itu sudah benar. Ada yang memfilekan sebuah motion tentang sebuah legal challenge, legal motion ke MK, yaitu Perludem biar pemilu ini nggak terlalu berat, kayak dipisah antara pemilihan nasional, presiden DPR, presiden parlemen, DPR, DPD dengan pemilihan daerah. Gitu. Cuma ya itu tugas, itu ranah judiciary sebenarnya. Tapi karena DPR merasa ya otoritasnya dikangkangi, padahal sebenarnya apa yang dilakukan MK itu sudah benar. Ya buat apa baper dengan revisi undang-undang MK itu? Jadi kalau menurut saya sudah ya sebaiknya udahlah, ini kita dukung, kita ya udah aja gitu loh, kita dukung MK ini bisa berjalan sebagaimana biasa, jangan dipreteli MK juga gitu. Saya paling nggak setuju kalau MK itu dipreteli gitu loh, cuma gara-gara melakukan apa yang memang harus dilakukan sebagai sebuah judicial institution gitu ya.
Demikian Chatterbox hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.